kajiannya sudah sampai pada bab tersebut. Namun insya Allah nanti kita tetap lanjutkan. Besok ini ada momen, ada haul dilaksanakan di Cangkring, Bersemerang ini. Haul masyayikh Tempurjo. Masyayikh ini sebenarnya umum kayaknya, walaupun ada undangan-undangan khusus, tapi sebenarnya ini umum, siapapun boleh hadir. Sepertinya siapapun boleh hadir. Besok setelah sholat asar jam 3. Ini walaupun dilaksanakan di Cangkring, bukan hanya pendiri Cangkring dan dan masyayikh Cangkring saja yang diholi, tapi semua masyayikh Tempurjo juga ikut diholi besok, termasuk ngeholi ke Khalil Syekhona Khalil Bangkalan juga diholi besok sore. Ya kalau ada kesempatan hadir tidak masalah. Insya Allah saya juga hadir. Dan haul itu ya, haul tahlil dan semacamnya, itu sebenarnya adalah sebuah gambaran ukhuwah Islamiyah, sebuah gambaran persaudaraan sesama muslim, karena persaudaraan sesama muslim itu bukan hanya bersaudara di dunia, tapi akan bersaudara sampai ke akhirat. Ada hak-hak saudara kita yang telah meninggal. Apa haknya? Mendapatkan doa dari kita. Ada enggak hadisnya? Nah, takut ada yang nanya ya. Ada enggak? Karena ada yang kurang marem kalau tidak ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ayatnya ada juga ayatnya. Kalau kurang marem sama hadis, di Al-Quran juga ada. Mengenai Al-Quran, walaupun kategorinya di Al-Quran itu cerita, Allah Ta'ala menceritakan seseorang, tapi kelompok orang ini adalah orang-orang spesial, diceritakan oleh Allah. Allah Ta'ala bangga kepada kelompok orang ini. Kenapa Allah bangga? Karena orang ini mendoakan kepada orang-orang sebelumnya. Kepingin tidak dibanggain oleh Allah? Terus kebanggaan Allah maksudnya? Jelas, ayatnya jelas. Dan Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u, dan orang-orang yang akan datang min ba'dihim, setelah muslim lainnya. Kalau dulu di masa Rasulullah, min ba'dihim setelah para sahabat. Apakah syariat terputus sampai sana saja? Tidak. Siapa setelah sahabat? Tabi'in. Kemudian di masa tabi'in, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Berarti orang-orang yang datang setelah tabi'in. Selama dia mau mendoakan orang yang mendahului mereka, maka mereka masuk ke ayat ini. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Mendoakan orang yang sudah mendahului mereka meninggal. Ighfir lana, ampuni kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami dalam keadaan beriman. Maksudnya mendahului gimana sih? Sudah meninggal duluan. Ini Allah Ta'ala bangga ke orang-orang yang seperti ini. Ini terus berlanjut. Syariat itu tidak terputus. Sekarang kita mau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita, maka kita ikut dibanggakan oleh Allah. Besok-besok kita meninggal, penerus kita mendoakan kita, maka Allah Ta'ala juga bangga kepada generasi selanjutnya yang mau mendoakan saudara-saudarinya seiman yang sudah meninggal. Ini terus berlanjut. Karena ada yang mengatakan, oh itu ceritanya tabi'in kepada sahabat. Iya, ada yang bilang seperti itu. Ini ceritanya tabi'in kepada sahabat. Apa tidak berlaku kepada kita? Ya, kita
harus menirunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an itu tak lain agar dicontoh. Tabi'in itu walaupun tidak ketemu dengan Rasulullah dianggap spesial oleh Rasulullah karena salah satu sifatnya mau mendoakan para sahabat. Kemudian tabi'in itu orang yang ketemu sama orang yang ketemu dengan sahabat. Kalau sahabat adalah orang yang ketemu dengan Rasulullah. Kalau tabi'in adalah orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan Rasulullah. Ketemu sahabat berarti. Kalau tabi'in itu orang yang ketemu dengan orang yang ketemu dengan sahabat. yakni orang yang ketemu dengan tabi'in. Terus seperti itu berlanjut. Maka kita tabi'in. Karena agama itu berantai ya. Agama itu nyampai ke kita tidak terputus. Walaupun tidak disebutkan. Guru-guru ngaji ini di musola-musola yang ada itu tidak oleh ngarang. Ya kan? Berantai. Mereka dari guru ke guru. Walaupun nggak hafal nama gurunya, tetap oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Karena secara ilmiah tetap bersambung. Tidak harus menyebutkan saya mendapatkan kajian ini dari Kiai Haji Mansur, misalnya dari Mbak. Kiai Haji Mansur mendapatkan dari Kiai Haji Bustami. Kiai Haji Bustami mendapatkan dari Kiai Adi Wafa Abdul Aziz. Kiai Adi Wafa Abdul Aziz mendapatkan ilmu tersebut dari Syekhona Khalil. Syekhona Khalil harus dirunut. Tidak. Yang penting ilmunya berjalan, nyambung, ketemu, selesai. Kadang-kadang, kamu tidak bisa menyebutkan rentetannya, nggak bisa diterima. Bukan seperti itu. Jadi mendoakan orang-orang yang mendahului kita itu adalah sebuah kebanggaan. Allah Ta'ala membanggakannya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini juga sifatnya. Wala taj'al, di dalam doanya wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan jadikan di hati kami ghillan, rasa benci, nek-ngonek. Apa bahasa Indonesianya? Rasa benci. Saya singkat, mun Madura kan nek-ngonek. Jawaban apa? Iya. Pegel, mendidih di hatinya. Dan jangan biarkan di hati kami ada rasa benci lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Dan ini akan menyembuhkan rasa benci kita. Misal ada, terus saudara atau saudari kita yang meninggal, kebetulan itu yang kontra dengan kita ikut mau mendoakan, bisa menyembuhkan rasa benci kita ke dia. Kan monpon adu aki bagus, kan berarti ada benih-benih kecintaan sebenarnya kan. Nah ini dikembangkan. Rasa benci itu datangnya dari setan. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah Engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Kak Dito ayatnya, ini adalah ayatnya. Biar tambah marem. Bagaimana kita mendoakan orang yang sudah mendahului kita? Sebenarnya ukhuwah Islamiyah itu luas. Ukhuwah Islamiyah itu ada persaudaraan dengan sesama muslim yang masih hidup, dengan muslim tetangga, dengan muslim yang ada hubungan sanak saudara, dengan muslim yang mau bepergian, misal sebentar lagi ada yang mau pergi haji misalnya. Itu ada tata keramanya di dalam bersaudara. Karena barusan saya menceritakan tentang haul, takut ada yang risih mau hadir ke haul. Ini dalilnya. Tak lain untuk mendoakan. Ini orang umum, apalagi yang mau didoakan adalah orang-orang soleh. Apalagi. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi, bahwasanya di saat Rasulullah telah menyaksikan prosesi pemakaman seorang muslim, Rasulullah berdiri waqala seraya berkata, asyaran Rasulullah adabu istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan kepada Allah untuk saudaramu. Kalau ini tidak nyampe, tidak diterima, tidak mungkin oleh Rasulullah diperintahkan, karena ada orang yang bilang tak nyampe. Ya pokoknya siapapun bilang wah nggak nyampe itu, maka orang ini masih kurang piknik di dalam agama. Mohon maaf, karena sudah jelas Rasulullah memerintahkan istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun kepada Allah untuk saudaramu atau untuk saudarimu kalau perempuan. Tidak akan diperintahkan oleh Allah kalau itu oleh Rasulullah, tidak akan diperintahkan kalau itu sia-sia. Berapa Eki? Tidak akan diperintahkan. Tapi kenapa kok diperintahkan? Berarti itu tidak sia-sia. Dalilnya jelas di Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak akan berpikir, tidak akan bertindak, tidak akan berkata kecuali berdasarkan hawa nafsu atau main-main, akan tetapi hal tersebut pasti adalah wahyu dari Allah. Allah Ta'ala yang membuat Rasulullah memerintahkan istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan kepada Allah untuk saudaramu, wasalu lahu tsabat atau wasalu lahu tatsbit, dan mintalah kalian kepada Allah untuk saudaramu ini as-sabat, ada yang riwayat at-tatsbit, diberikan kekokohan posisi, tidak goncang di dalam kubur, tidak goncang di akhirat, diberikan ketenangan. Ini sampai. Kalau tidak sampai, Rasulullah tidak akan memerintahkannya. Maka jangan, misal kita memang belum tahu, belum nyampe ke hadis ini, ya cek ngocak anu ada, nggak ada ini di dalam hadis, nggak ada di dalam Al-Quran. Jangan bilang seperti itu. Takut-takut meterannya hanya sejengkal mau mengukur gunung. Ya, meterannya hanya sejengkal mau mengukur luasnya lautan. Takut seperti itu. Karena usum sekarang. Osom jan Maduranya ya. Apa? Jan bahasa Indonesia. Viral terkenal ya. Mun osom itu apa ya? Musim. Ya, musim. Sekarang ini musim. Orang masih punya meteran sejengkal mau mengukur laut, terus tidak mengakui kalau ukurannya, meterannya itu belum nyampe, tidak mau mengakui, hanya bilang lautan itu ya sejengkal. Kan salah kan ya? Coba meterannya itu pas kibomku kata saya. Ngomong di sini meter laut itu hanya 5 cm, dia punya ukuran 5 cm. Kan banyak sekarang musim orang seperti itu. Ini tidak ada di dalam Al-Quran, ini tidak ada di dalam hadis. Ternyata ada semuanya. Ada semuanya. Ya saya walaupun tidak hafal banyak hadis, tapi setidaknya saya sering mengkaji dan menghubungkan hadis satu dengan yang lainnya, karena kebetulan di beberapa tempat saya adalah pengajar, ada yang ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai tafsirnya, asbabun nuzul, nasikh, mansuh dan semacamnya, dan bagaimana cara menafsirkan. Walaupun saya tidak berani jadi penafsir ya, tetap saya ikut tafsirnya para ulama terdahulu. Takut karena salah satu syarat mentafsiri itu ada yang berkategori harus bersih hatinya, tidak terpengaruh kepentingan-kepentingan. Saya kadang-kadang mau nafsiri takut. Kenapa? Takut saya terbawa kepentingan saya. Akhirnya saya upayakan mengkaji tafsir-tafsirnya para ulama. Ya makin sekoni aslin cek saking nafsirna situng ayat misalnya, diupayakan insya Allah bisa.
Perbendaharanya sudah ada. Ilmu bahasa Arabnya ada insya Allah. Ilmu apa? Kalau kata bahasa Arabnya mantik, apa istilahnya? Filsafatnya ada sudah, alhamdulillah. Kemudian tentang asbabun nuzul ya bisa dikaji. Sudah ada. Tapi kenapa tidak menafsiri sendiri? Ya takut tepak kepedean dan terpengaruh, nanti takut ada pengaruh kepentingan pribadi berbahaya atau kepentingan kelompok berbahaya. Walaupun sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, kelompok lain bawa ayat, bawa hadis, kita tidak bisa terima. Ini yang namanya terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok, berbahaya. Sudah sangat jelas ini, Rasulullah tidak akan memerintahkan kalau tidak ada gunanya, tidak akan memerintahkan. Ada juga perintah untuk sholat mayit. Eki berapa Eki? Ada kan? Sholat mayit itu apa hukumnya sih? Sholat jenazah hukumnya apa sih? Fardu kifayah, fardu loh, wajib. Kalau sampai sedesa sekampung ini tidak ada yang menyolatkan di saat ada orang meninggal, maka semuanya berdosa. Isinya apa sih sholat jenazah? Doa untuk si mati, ya kan? Kalau nggak nyampe nggak mungkin diperintahkan. Ya nggak usah, ngapain kok mau sholat jenazah? Isinya sholat jenazah itu adalah doa bagi si mati, bagi jenazah. Malah fardu, wajib itu, bukan hanya sunnah. Ini pun menurut saya, walaupun ulama ini mengkategorikan sunnah, mendoakan orang yang telah meninggal dikategorikan sunnah, tapi kalau kajian saya pribadi, mohon maaf, diteliti dengan ilmu usul fiqh, ilmu cara istimbatul hukmi, cara kita menggali hukum dari sebuah hadis dan Al-Quran, ini sifatnya sementara saya menganggapnya wajib. Kenapa? Karena perintah itu di dalam bahasa Arab ada perintah langsung, ada perintah tidak langsung. Ada yang bersifat cerita, ada yang hanya bilang, oh bagus kalau kamu mendoakan. Itu perintah sebenarnya tapi halus. Itu bisa tidak jadi wajib. Tapi kalau ini jelas, istaghfiru. Bentuknya memang bentuk perintah. Nah ini kalau tidak ada sharif, tidak ada sesuatu yang menjauhkan dari kata wajib, tidak ada yang membelokkan dari kata wajib, ini hukumnya wajib. Kecuali ditemukan hukum, kecuali ditemukan sebuah hadis atau ayat yang bisa membelokkan ini dari wajib, dari kategori wajib. Ya setidaknya orang yang kita kenal di sini. Makanya bisa kalau dikorelasikan, dihubungkan dengan sholat jenazah, bisa-bisa debu ini dawuhnya Rasulullah tentang istaghfiru di akhikum ini adalah fardu kifayah paling rendahnya. Kalau tidak ada yang mendoakan sama sekali, maka semuanya berdosa. Mangkana pas kocak tak doa. Itu tak modern kudu saben ya cirengan kudu lambek meduk tak ngiding kengane kan. Setelah keluar mondok ada di Timur Tengah. Oh, kok banyak juga malah di Timur Tengah itu banyak. Kayak kerengan sih budaya Indonesia gitu. Kerengan sih budaya Indonesia. Gawat. Lah ini saya tak modung dari itu. Apa nasi salah, maki salah aki. Jaring sudah jelas. Al-Qur'an hadisnya sudah jelas. Para kiai itu ya cangkolan. Para kiai, para sepuh yang ada di desa-desa itu dulu bukannya tidak alim, bukannya tidak tahu, tapi mereka tidak biasa mengatakan qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qala Rasulullah. Tidak biasa ngomong seperti itu. Natural, gaya dakwahnya beliau natural. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Ayahanda saya sendiri, Abuya almarhum, itu dakwah 23 tahun tidak pernah mengeluarkan qala Allahu, tidak pernah mengeluarkan, malah beliau hanya morok itu mengisi kajian seperti ini, ngajar hanya 2 tahun setelah pernikahannya. Setelah itu beliau tidak mau.
hanya nenonggo, nenengke, nyantai. Tak tahu man, nang hadis rodo iya, nang Al-Quran tak tahu man. Karena dulu saya yang dibawa semasa saya kecil, yang saya tahu ya, walaupun saya ditinggalkan umur 9 tahun, tapi sudah ingat gaya beliaunya sama tetangga, itu sudah ingat. Natural memang. Hadisnya hadis Madura ya. Hadisnya hadis Madura. Bukan berarti beliau-beliau itu bodoh, bukan. Hanya saja beliau-beliau itu menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Malah saya ingin tahu caranya yang seperti itu. Karena saya masih keceplosan saja, qala Allahu, qala Rasulullah, masih keceplosan kalau saya. Ini terbiasa. Ya. Ini bagus sebenarnya. Beliau-beliau itu bukannya tidak ada hadis, tidak ada ayatnya. Hanya saja sifatnya natural. Kayak orang mau ngomongan ya. Kayak orang apa istilahnya jangan bahasa Jawa benar? Jagongan. Ya. Malah kadang-kadang ngajak sholat tidak pernah terucapkan ayo sholat. Tidak pernah. Kadang-kadang tidak terucap itu, tapi tiba-tiba yang diajak jagongan lama-kelamaan sholat. Bagus kan ya? Bagus ini. Itu yang dianggap, wah itu nggak ada dalilnya. Ya memang tugasnya saya mungkin sekarang mau mendalili beliau-beliau yang sudah terdahulu, yang tidak mengeluarkan dalil. Sekarang generasi selanjutnya yang akan mengeluarkan dalil-dalilnya beliau-beliau. Ada dalilnya semua. Di sini ada juga banyak manhaj disebut kafi. Atau empokan benita ada. Ini ada yang seperti ini.